guys, jumpa lagi dengan channel Mega 59. Hari ini tanggal 14 Juli tahun 2024. Kami berada di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan yang sedang mengadakan kolaborasi tim kerja penataan Panti Imam dengan panitia pesta nama Paroki Santo Petrus Pekalongan mengadakan seminar hias altar dengan bimbingan Romo Yohanes Handi Sadeli PR dari Bandung. Karena acaranya panjang guys, videonya kami bagi menjadi dua. Yang bagian pertama adalah teorinya dan bagian kedua adalah parade hasilnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, penyelenggara hidup kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat dan kasih-Mu yang masih Kau-anugerahkan kepada kami masing-masing hingga detik ini. Terima kasih pula atas nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Kau-anugerahkan hingga detik ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami pagi ini di tempat ini untuk mengikuti seminar hias altar. Berkatilah Romo dan kami semua yang akan mengikuti seminar ini. Pada hari ini, semoga kami pun mampu belajar untuk bagaimana menghias altar dengan baik, sehingga kami pun dapat membantu melalui pelayanan-pelayanan kami, membawa orang untuk semakin dekat kepadamu. Ya Bapa, bimbinglah kami semua yang akan mengikuti seminar ini, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan dapat juga belajar dari Romo Handi apa yang boleh kami pelajari hari ini. Semua ini ya Bapa kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembicara seminari hias altar pada kali ini, beliau bernama Pastor Yohanes Handi Sadeli PR. Lahir di Bandung pada tanggal 21 Juli tahun 1958. Beliau ini menerima tabisan imamat di Paroki Santo Mikael Bandung pada tanggal 15 Agustus tahun 1988. Romo Handi ini pernah bertugaskan di Paroki Santo Yusuf Cirebon tahun 1988, Paroki Santa Maria Garut tahun 1992, Seminari Tinggi Fermentum Bandung tahun 1995, Paroki Hatita Bernoda Santa Perawan Maria Bandung pada tahun 2001, Paroki Kristus Sang Penabur Subang pada tahun 2008, dan Paroki Salib Suci Bandung pada tahun 2012. Romo Handi ini pernah bertugas sebagai Rektor Seminari Menengah Cahaya Hikmat Bandung pada tahun 1884 sampai dengan 1986, Ketua PSE tahun 1993 sampai dengan tahun 2001, dan Tribunal pada tahun 1996 sampai dengan 2008. Romo Handi ini juga mempunyai hobi menjahit, sampai sekarang membuat kasula, puzzle 2 kali pameran untuk menggalang dana pembangunan gereja, merangkai bunga, memberi pelatihan di beberapa paroki, memasak dan membaca. Maka dari itu, mari kita sambut kedatangan pembicara kita ini, Romo Yohanes Handi Sadeli Projo. Kepada Romo, monggo waktu dan tempat disediakan. Suster, saudara-saudara yang terkasih, ada saudaranya nggak ini? Ibu semua rupanya ya. Saudari-saudari ya. Yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa.
tadi sudah dikenalkan agak panjang. Nama lengkap saya memang Yohanes Handi Sadeli, tapi biasa dipanggil Pastor atau Romo Handi. Dan pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama untuk mudah-mudahan semakin lebih baik lagi dalam pelayanan merangkai bunga di gereja. Nanti akan dibahas juga bahwa rangkaian bunga di dalam gereja itu tidak pernah boleh merebut perhatian umat terhadap apa yang menjadi inti dari perayaan Ekaristi. Di sini nanti ada catatan bahwa yang penting umat, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah altar dan para pastor, imam yang melayani perayaan Ekaristi. Jadi kalau dibuat bunganya sangat bagus, sangat banyak, sehingga umat datang, bunganya bagus ya, bunganya bagus ya, lupa bahwa dia datang tidak pada pameran bunga, tapi pada perayaan Ekaristi. Jadi catatan pertama, jangan pernah rangkaian bunga yang kita buat menyita perhatian. Bunga ada untuk memberi suasana. Mungkin saja tidak terasa sungguh diperhatikan rangkaian yang saya buat, tetapi umat nyaman datang ke gereja, nyaman berdoa karena ada suasana. Yang pertama, subjek utama adalah umat yang hadir dalam perayaan itu. Umat yang hadir untuk berdoa dan mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam gereja. Maka sekali lagi seperti tadi saya katakan, jangan sampai umat dari rumah sudah mempersiapkan diri, doa, berpakaian yang pantas, layak untuk beribadah, sampai di gereja umatnya lupa berdoa sebab terkagum-kagum oleh rangkaian bunga. Itu kita akan bersalah, dikatakan kurang lebih di situ demikian. Bahwa bagaimana rangkaian bunga itu menjadi simbol yang menarik, baik dan benar. Menarik agar umat tidak mengeluh karena merasa monoton dan membosankan, baik agar Ekaristi disiapkan dengan baik, benar sesuai dengan tata liturgi yang berlaku, sesuai dengan masa-masa dan kalender liturgi. Menurut Romo Handi, menghias bunga gereja jangan memakai ranting kering. Kenapa saya katakan jangan? Sebab ranting itu sudah mati. Yesus juga bilang, kok tidak ada di dalam aku, kamu akan menjadi ranting yang kering dan dibakar. Ya. Jadi ranting itu, ya mau nggak mau, asli udah mati lah ya. Mau dicek apapun rantingnya. Jadi saya tidak mengatakan hindari, tapi jangan untuk merangkai bunga gereja. Biasanya meriah, harus meriah, pesta apapun, megah. Sedangkan gereja saya memberi catatannya anggun, walau sederhana dan cerah. Lalu untuk gereja, tampilan kesan anggunnya dari jenis bunga yang dipergunakan sebaiknya tidak lebih dari 4 macam bunga, karena kalau terlalu ramai meriah jadinya. Dan sebaiknya tidak lebih dari 3 warna supaya tidak kesannya menjadi terlalu ramai ya. Kemudian tentu harus disesuaikan dengan besarnya panti imam di gereja. Gereja ini panti imam cukup luas, maka memungkinkan bunganya sedikit lebih besar. Menurut saya bunga yang ada sekarang agak kecil untuk panti imam yang seluas itu, gitu ya. Baik. Ya, bentuk rangkaian itu tadi saya perhatikan ada segitiga siku, ya, segitiga siku. Yang bagian depan ini mungkin ke arah setengah lingkaran, bukan segitiga sama kaki, kesan saya, gitu ya. Dan kalau pemula itu nggak apa-apa,
bentuknya abstrak. Maunya segitiga kok jadi segi lima. Boleh-boleh aja, nanti lama-lama terlatih juga. Untuk jenis bunga tergantung yang ada tentunya, dan belakangan perkembangannya itu bunga saya kalau lihat mereka merangkai aneh-aneh, bagus-bagus, ada yang lucu-lucu juga gitu ya. Namanya aja saya udah nggak hafal. Kalau udah terlalu lama tidak ngurusin bunga, mulai lupa nama-nama bunga. Kalau Advent, saya beri catatan kalau mau diberi rangkaian bunga baik, asal jangan terlalu besar, sederhana saja, dominannya ungu karena warna liturginya ungu. Kalau mau buat rangkaian ungu yang dominan ya, karena memang liturginya ungu ya. Nah untuk Natal itu karena pesta kelahiran, suasananya kan sukacita. Walau dominannya tetap putih, mau dikasih warna lain, melebihi 4 warna masih baik, boleh sebetulnya, karena suasananya pesta, kita sukacita merayakan Yesus yang lahir gitu ya. Walau kemudian banyak memutuskan tetap kuning putih saja, oke, nggak apa-apa karena memang liturginya putih kalau untuk Paskah. Saya membuat catatan di sini, kalau memasukkan warna merah itu jangan menjadi dominan. Seperti tadi, kalau itu merah itu baik, aksen saja supaya ada suasana yang lebih baik. Apalagi pada masa biasa itu liturginya hijau, jadi tanda kutip agak bebas bunga nih. Tapi sekali lagi jangan masukkan bunga ungu. Ada yang sangat suka ungu, bukan karena saya nggak suka ungu sih gitu ya. Tapi ya ungu itu warna liturgi yang khas. Merah juga sebetulnya warna liturgi yang khas. Merah warna liturgi yang perayaan besar apa? Pesta kemuliaan. Imlek maka kalian tengahnya bukan ke gereja. Saya Cina tapi nggak pernah imlekan tuh di gereja. Pantekosta dan Jumat Agung. Tapi karena Jumat Agung itu tidak ada bunga, di sini kebiasaan penghormatan salibnya dengan cara apa? Cium salib ya. Ada beberapa paroki yang mempergunakan tabur bunga, maka bunganya bebas. Gitu. Nah kalau Pantekosta dominannya merah, tapi jangan dikasih aksen putih kayak kemerdekaan jadi merah putih gitu ya. Aksennya kuning. Gitu. Nah kalau 17 Agustus dirayakan boleh merah putih, merah dan putihnya seimbang, itu bagus. Daun biarkan menjadi daun, bunga biarkan menjadi bunga. Lalu ada bunga namanya bunga pompong gitu ya, bulat-bulat, lalu diikat jadi satu supaya kelihatan besar buletannya. Mati, padahal dia pengen bebas gitu ya, menampilkan dirinya, diikat setengah mati, kasihan juga. Nah, demikian juga dengan daun, biarkan dia hadir sebagai dirinya. Ini beberapa hal dari saya, mungkin ada pertanyaan. Saya lebih senang ditanya supaya tahu kebutuhannya seperti apa. Pastor. Ya. Seandainya, pekalongan itu susah bunga, susah bunga itu. Seandainya tidak ada bunga yang lain, adanya hanya ungu, bagaimana Mas? Sebaiknya jangan. Terus Daun aja. Ambil aja dulu, banyak sekali daun-daunan. Tapi biarkan dengan potnya. Kalau di sini nggak bisa cuma satu-satu gitu ya, 3-4 dalam satu bagian gitu, itu baik. Dan setelahnya dia bisa hidup 2-3 minggu lagi. Kalau dipotong biasanya seminggu sampai 10 hari gitu. Ada yang pernah, aduh ini vasnya nggak cukup Romo, ini jangan dipotong, kita cari vas yang lebih besar. Atau ini udah ditutup kain aja, kain putih supaya nggak kelihatan si pot yang hitamnya itu gitu kan, karena jelek katanya gitu. Begitu. Yang di depan rangkaian di depan altar itu boleh berlebih meja apa? Ya, pertama seperti yang saya katakan bahwa pusat dari Ekaristi, kecuali umat,
itu adalah altar. Di situ akan terjadi pengalaman iman kita, hadir Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya. Lalu ada di dalam piara dan sibori. Saya tadi perhatikan siborinya kecil-kecil ya, nggak sampai, mungkin sekitar 10 cm siborinya. Pialanya sampai 20 cm. Siborinya tadi saya perhatikan pendek-pendek yang tadi gitu ya. Nah, kalau kita membuat rangkaian bunganya terlalu tinggi, yang misalnya romohandi nggak kelihatan, cuma suara ada suara tanpa penampakan. Karena apa? Tertutup bunga gitu kan. Oke, pastinya tetap akan kelihatan. Yang penting tubuh dan darah Kristusnya hilang tuh, nggak kelihatan. Tadi bagus karena ditaruh di kiri kanan. Karena pernah ngobrol juga waktu datang ke Bandung, Pardi Kamuning sama, di depannya ada ornamen. Kalau di sini perjamuan kudus, kalau di Kamuning itu dari marmer, itu 2 rusa sedang minum. Depan altar tidak diberi hiasan supaya perjamuan kudusnya bagus. Tadi saya perhatikan ukirannya juga, ukiran itu ya, ukirannya bagus, jangan ditutupi bunga gitu. Kalau misalnya pengantin minta, oke, hanya pengantin saya setelahnya diangkat. Tadi bagus, rangkaiannya ada di kiri kanan gitu. Gitu. Ya. Mangga silahkan. Salib di altar itu sebetulnya untuk imam menyadari, karena untuk umatnya sudah ada salib besar. Nah, kalau misalnya di rumah begitu ya, tidak ada salib, maka salibnya harus menghadap ke umat. Umat perlu menyadari kita sedang merayakan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Tapi kalau ada salibnya dihadapkan ke imam. Kalau perlu tetap diletakkan di meja altar. Itu jadi memang sibori dan sebagainya pasti akan jauh lebih tinggi daripada salib, karena salibnya dibaringkan. Di sini juga saya dibaringkan, berdiri pendek. Diusulkan cari yang sedikit lebih besar, dibaringkan. Biasanya di altar tidak berdiri, tapi dibaringkan. Begitu. Kayaknya salib nggak mahal ya. Beli yang Itali, mahal jadinya. Begitu Pak. Saya memang tidak melihat tadi kecil ya. Sebaiknya dibaringkan kalau di altar. Kecuali kalau di rumah. Kalau perayaan Ekarisnya di rumah. Terjawab pertanyaannya Pak. Untuk maka kalau, tapi di sini jangan ya. Kalau misalnya altarnya tanpa ornamen, mau ditaruh bunga di depan altar, di susteran altarnya ada ornamennya nggak, Suster? Karena biasanya kan daun lebih tinggi daripada bunga. Bukan bunga, tapi daun. Supaya sekali lagi, sibori dan piala tetap terlihat. Kalau terlalu tinggi, macam tadi siborinya akan hilang semua tuh, nggak kelihatan. Gitu. Oke, gitu. Untuk hiasan di depan altar. Nah, seperti tadi dikatakan, saya juga memberi catatan, kalau suatu hari sangat sulit bunganya, entah kenapa gitu ya, tidak ada bunga sama sekali, maka silahkan pergunakan pot-pot daun hidup. Jangan daun dipotong, dirangkai menjadi seperti rangkaian bunga. Biarkan daun hadir sebagai daun. Bunganya sedikit nggak apa-apa. Menemukan di sini kebetulan flat, tapi mau menjuntai ke bawah gitu ya, boleh. Tapi sekali lagi prinsipnya tidak lebih dari 10 cm sebaiknya. Biarkan menjuntai ke bawah supaya tadi pemazmurnya masih kecil mungil ya. Nanti betul, nanti ada suara nggak kelihatan orangnya gitu kan. Jadi harus dipertimbangkan
petugasnya itu tingginya seperti apa, karena nggak cukup hanya kepalanya saya yang kelihatan, setengah badan sebaiknya kelihatan di ambruk gitu. Jadi rangkaian bunganya tetap tidak lebih dari 10 cm menjuntai ke bawah. Mau panjangnya ke bawah seperti apa mangga silahkan gitu Pak. Oke. Tapi solusi yang paling praktis adalah buat aja rangkaian bukan bentuk hand bouquet yang dikaitkan di ambruknya. Kalau itu juga nggak salah. Saya mau bertanya tentang ini hias altar. Bolehkah rangkaian bunga itu divariasi dengan buah atau sayur? Bolehkah untuk hias altar seperti itu? Ornamen tambahan tidak pernah dilarang, tidak pernah dilarang. Termasuk misalnya tembikarnya dijadikan vas, itu baik-baik saja. Lalu dikasih anyaman gitu, baik-baik saja. Kalau misalnya Ya. anyaman, Ya, baik. Itu kan menjadi ornamen tambahan, nggak masalah. Hanya kalau tadi sebentar buah sama sayur juga sebenarnya nggak ada masalah. Hanya biasanya di sini sampai hari apa bunga baru diturunkan? 3 hari. tempat saya Kamis baru turun. Nah masalahnya sayurnya udah layu belum ya? Nggak kuat biasanya. Biasanya nggak Ya. kuat kalau sayur. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau misalnya tomat itu ya belum. Sayur, Oh, sayurannya, daun sayurnya ya. biasanya nggak tahan. Maka kalau mau dikombinasi buah. Tapi kalau ibu mau nyiram bunganya di hari Senin, jangan marah kalau apelnya hilang 2. Bunga dan buah dan sayur dibawa ke altar nggak dilarang. Karena kan semua ciptaan Tuhan yang mau dipersembahkan. Dan biasanya kalau perayaan besar, misalnya ulang tahun paroki gitu ya. Tahun lalu itu pengen pakai gunungan, it's okay. Tapi selesai misa, kata saya dibawa dong. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau masak? Saya suka masak juga, masak gunungan berapa hari habis. Saya ambil jenjingan, keluar udah habis, nggak tahu kemana tuh gunungan, isinya udah habis, nggak butuh jenjingan plastik rupanya. Pertama, daun palma itu kan hanya minggu palma, di hari biasa jangan pakai daun palma, jangan, karena dia punya, ya selain jangan maksudnya, kan kemarin nggak tahu ya, Iya. sekarang udah mulai tahu kan? Ya. Iya. Kebanyakan kan apa itu ya, mudah mencarinya. Untuk daun palma itu lebih. Nah, Kak, bicaranya bukan mudah, liturgi yang baik dan benar. Daun palma itu hanya dipergunakan pada waktu minggu palma. Itu palma yang panjang apa semua jenis palma, Romo? Semua jenis palma. Itu di minggu Oh, palma. baru tahu nih. Iya. Saya datang dari Bandung diundang ke sini supaya tahu. Gitu. Itu jadi juga biarkan saja dengan potnya ya dilapin kan, kok di luar gini kan kotor ya, potnya dilapin saja, nggak usah ditutup lagi. Kalau potnya hitam ya nggak apa-apa hitam gitu ya. Lalu kan pohonnya itu ada yang besar, ada yang kecil, nah tinggal dirangkai, dikombinasiin, meletakkannya seperti apa supaya tertata baik. Jadi sekali lagi setelah ini jangan pakai daun palma di hari biasa, karena palma punya liturgi tersendiri. Ibu ketawa sering pakai ya. Lalu yang kedua, sekali lagi kasihan daun palmanya, nemunya yang gede diguntingin sampai nggak kelihatan palmanya lagi. Katanya palma, ini daun apa ya? Oh ciptaan aku, aku lebih dari Tuhan menciptakan daun. Termasuk juga tadi pilok gitu ya, rangkaiannya nggak terlalu besar, ya belinya yang S atau yang M, harusnya ada ukurannya ya. Kalau di daerah itu kadang terbatas.
Langsung diprotes. Adanya itu. Nah, kalau nggak ada, letakkan satu yang besar jadi background. Cukup. Jadi daunnya tidak harus terlalu banyak. Kalau mau digunting ujung bawah, jangan ujung atas, karena ketika ujung atas kita melebihi Tuhan menciptakan daun yang baru. Begitu. Karena mau nggak mau kan daun itu semakin lama semakin kecil ya. Oh, perlu bawahnya yang dibuang. Punten ya, kamu terlalu besar, tapi bagian dari kamu masih saya pergunakan. Digunting, daunnya senang. Oh, tiba-tiba digunting marah tuh daun. Nawar lagi. Oh, nawar. Ya. Kan lagi jual beli gitu. Ini Romo, kami itu suka menggunakan tangkai palma payung yang mungkin ada di depan itu. Nah, itu kan termasuk rumpun palma. Nah, sekarang kalau daun palma tidak boleh, bolehkah Itu daun tidak masuk palma tuh. Ada namanya. Oh, tidak Bukan termasuk. palma itu. Oh, Tidak termasuk. berarti palma itu hanya yang Ya. oh. Yang ini paling gampang disebutnya palma payung Oh, katanya gitu ya. iya. Tapi problemnya dia apakan di palma? Oh, bukan rumpunnya, Romo ya. Jadi hanya yang tidak boleh palma yang Ya, panjang. daun-daun palma. Oh, iya Romo, terima kasih. Bisa, tapi pertanyaannya diapain nih daun? Oh, Punten, pinjam satu. batangnya itu Romo, kadang batangnya itu kami tekuk-tekuk. Nggak. Yang daun. Iya, iya. Daunnya Pak. Nah, Makasih. Yang ini diapain? itu daunnya panjang-panjang itu kami gunting menjadi kecil. Terus yang kedua, Menjadi ciptaan baru. kadang saya tidak menggunakan daunnya itu kami buang. Terus tangkainya, Oke. batangnya itu kami tekuk-tekuk menjadi ya kotak-kotak, segitiga, terus pager-pager, ya macam-macam. Terus baru daun bawahnya. Seperti itu boleh. Karena kok kami Berarti sering saya sobek-sobek kotak-kotak ya. Tapi kalau ini di bengkok-bengkok di kotak-kotak jadi apa ya? bisa bagus kok Romo. Bagus Romo, menurut saya. Menurut yang merangkainya bagus. Tapi bener apa enggak? Soal liturgi tidak, karena merubah pohon ini menjadi bentuk yang lain. Pengetahuan baru lagi. Iya. Dan tidak jarang katanya nggak boleh digunting. Kalau apa yang terjadi? Ditarik. Iya. Iya terus tak gunting. Oh, Diikat gitu ya. Terus dikasih pita. bukan kawat supaya dia jangan kan dia tumbuhnya seperti ini, tapi tetap pengen pakai ini yang di atas atau di tengah-tengah. Jadi dia ada di antara bunga-bunga. Nanti bisa dicoba ya. Dia tetap hadir sebagai dirinya sendiri, ciptaan Tuhan yang indah, tapi jangan digunting. Biasanya ini kan ditaruh di atas tiga begitu ya, ini dibuat kecil gitu kan. Ini lucu kayak payung, liturgi bukan lucu kok. Kalau lucu ngelawak, itu baru lucu. Dan ini boleh dipakai, tapi dibuat pendek. Jadi ini nanti ditaruh dulu di tengah, lalu bunga di sekitarnya. Dan ini bagus. Daunnya di antara bunga-bunga ini bagus. Tapi jangan kemudian batangnya seperti ini. Udah ada yang siap-siap nih ditekuk-tekuk pasti. Oke. Saya senang banyak pembelaan di sini. Saya belum ngomong udah bikin pembelaan. Daunnya kering. Kalau daun kering batangnya nggak sebagus ini. Setuju? Bikin pembelaan ke tukang bunga susah jadi. Batang hijau ini boleh dipakai tidak? Boleh.
karena masih hijau, masih hidup. Dia kalau ditaruh di air akan tahan sekian hari. Itu namanya batangnya masih hidup. Batang masih boleh dipakai. Yang tadi saya katakan ranting kering. Jadi ini nggak sama. Tapi jangan ditekuk-tekuk, kasihannya sakit pinggang nanti kayak Mas Surhan nih, sakit pinggang. Biarkan aja. Kok ini lurus 5, 7 gitu ya. Ini akan bagus. Jadi menjadi tetap seperti kipas. Jadi dia hadir sebagai dirinya sendiri, gitu ya. Tidak kita melebihi Tuhan membuat ciptaan baru. Nanti dicoba, ini nanti dicoba ya, akan bagus. Sebaiknya hindari aja. Yang pertama. Nah, yang kedua, ini daun udah begitu bagusnya ya. Terus kita tekuk. Bukan hanya sakit pinggang, sakit perut, sakit lencos segala macam. Apakah ini lebih bagus daripada ini? Lebih bagus, biarkan dia terjuntai. Nah, tadi saya katakan, tapi terlalu panjang Romo, potongnya dari sini. Ajak bicara dia. Kamu terlalu panjang, kalau lebih pendek bagus. Bagian kamu tetap saya pakai ya. Dia bilang iya, katanya gitu. Lu jelas kok habis dipotongin. Jangan lah ya. Ini besar sekali ya. Kalau ini tidak dianjurkan untuk background karena terlalu besar. Ini boleh pakai kawat untuk membantu menghadapnya, itu boleh. Saya ajak ngobrol dan pada patah. Terus saya tuh nggak biasa pakai yang kayak gini, oke, tapi membantu ya. Jadi mulai dari masukkan sekitar 1-2 cm sampai di tengah. Biasa sampai kemudian terasa tusukannya ada di bagian bawah, lalu dililit begini saja. Jadi kalau dia perlu agak bengkok sedikit bisa. Karena seringkali kan dia terlalu menghadap Tuhan Allah ya ke atas gitu. Memang kalau kawatnya lebih tebal sedikit, dia lebih mudah membantu untuk menekuknya. Matahari sama ya? Matahari ya, ini nggak bisa pakai kawat, dia mudah patah batangnya. Jadi biarkan aja dia, karena susah nih. Udah biarkan aja, tinggal ditatanya aja kurang lebihnya seperti apa. Dan sekarang lagi ngetren ya bunga matahari masuk gereja, nggak masalah sih, ya nggak masalah, ya, ya. Tapi kayak begitu, ya. Ini benar nih posisinya. Yang ini sebetulnya salah posisinya. Tapi oke, nggak apa-apa karena makanya mungkin nanti agak ke depan gitu ya. Nah, sampai sekarang saya selalu mengatakan ini ajaib. Ajaib itu kalau di dusnya ada contoh, ya. Jadi oasis ini biarkan saja di ember besar atau jolang bahasa sini jolang juga ya, sama ya. Nah, Les, saya orang Sunda, kamu jolang mau? Orang Sunda mah jolang namanya. Saya orang Sunda. Oke. Jalan Pekalongan. Jolang di Sunda juga jolang. Empang matu. Oke. Nah, jadi oasisnya airnya cukup, letakkan, biarkan 2-3 menit dia akan tenggelam. Itu berarti sudah penuh air oasisnya. Ketika mau cepat-cepat ditekan, itu dia nggak mau masuk airnya, apalagi kalau terbalik. Dan itu yang membuat oasis ini membantu bunga itu tetap bertahan ketika posisinya benar,
dia dapat suplai air, jadi airnya dari bawah ke atas. Kalau dibalik, dia jadi dari atas ke bawah. Di Kamuning itu ada ahli merangkai bunga, sangat ahli, dan dia itu teori. Sekarang buktikan benar, satu dibuat dengan posisi di atas, satu dibuat dengan posisi terbalik. Di atas itu ini mereknya selalu hanya satu sisi gitu ya. Dan betul yang posisinya di atas hari ketiga tanpa diapa-apa pun masih bagus, yang terbalik hari kedua sudah lain. Saya bilang oke, selalu orang itu kayak Thomas ya, harus ada bukti baru percaya. Ini sedikit tambahan. Kadang-kadang ini menghibur katanya ya, saya katakan tentang rangkaian bunga sendiri, karena pada dasarnya bunga hidup itu telah memiliki keindahan tersendiri, maka sesederhana apapun rangkaian tetap memancarkan keindahan. Jadi nggak usah takut, aduh saya bisa nggak ya, kerjasama aja sama bunga-bunganya bagus, tangan kitanya niat gitu ya, hatinya tulus, maka rangkaiannya akan baik dan semakin baik lagi gitu ya. Kemudian beberapa dasar yang baik diperhatikan. Pertama, saya memberi catatan, rangkaian bunga gereja tidak berbeda jauh dengan rangkaian bunga untuk di rumah atau di gedung pesta. Yang membedakan bentuknya, terutama dari kesannya. Masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, udah hampir 1,5 jam ya. Kalau tidak ada, mangga, orang sudah bilang, silakan suster, bapak ibu, mulai membuat rangkaian bunganya. Demikian guys, review channel Mega 59 dari Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan yang mengadakan seminar hias altar bersama Romo Yohanes Handi Sadili PR dari Bandung. Ini adalah video pertama guys mengenai teori-teori yang diberikan oleh Romo Yohanes Handi Sadili PR. Nanti di video yang kedua kalian dapat melihat parade hasilnya guys, dari teman-teman yang sudah dididik oleh Romo Yohanes Handi ini guys. Jangan lewatkan guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.